Apakah Anda pernah merasa nyeri, kesemutan, kebas, atau bahkan kelemahan otot di tangan atau di kaki? Mungkin saja ini adalah tanda-tanda saraf terjepit di tulang belakang. Di video ini saya akan membahas saraf terjepit, bagaimana cara mengenalinya dan pengobatannya. Welcome to my channel, saya Dr. Tony Setiobudi, spesialis bedah tulang dan bedah tulang belakang di Mount Elizabeth Hospital, Singapura. Hari ini kita akan membahas tentang saraf terjepit di tulang belakang. Saraf terjepit terjadi ketika saraf tertekan oleh jaringan di sekitarnya, seperti tulang, ligamen, bantalan, atau tumor bahkan infeksi. Ini dapat terjadi di mana saja di tulang belakang kita, namun seringkali terjadi di leher atau di punggung bagian bawah atau lumbar. Penyebab yang paling sering adalah degeneratif atau proses penuaan. Rongga saraf kita itu akan mengecil dengan waktu. Bantalannya melebar, ligamennya menebal, dan persendiannya membesar, dan semuanya ini dapat menyebabkan rongga saraf yang tadinya lebar menjadi sempit dan akhirnya sarafnya terjepit. Kondisi ini dinamakan spinal stenosis. Saraf terjepit juga bisa disebabkan oleh cedera pada bantalan tulang belakang atau disk. Jelinya keluar dan menjepit saraf. Istilahnya adalah yang sering kita kenal HNP atau slip disc. Jadi sekali lagi jeli di bantalan tulang belakang ini keluar dan menjepit saraf dan menyebabkan nyeri, mati rasa, atau kesemutan yang menjalar ke kaki atau yang dinamakan sciatica. Saraf terjepit juga bisa disebabkan oleh patah tulang belakang pada kecelakaan lalu lintas atau jatuh dari ketinggian. Dan biasanya ini parah dan bisa menyebabkan kelumpuhan. Penyebab lain yang jarang tapi serius termasuk tumor dan infeksi di tulang belakang. Sekali lagi ini jarang tetapi serius dan perlu penanganan yang tepat. Gejala saraf terjepit sangat bervariasi, tergantung pada lokasi dan tingkat keparahan tekanan pada saraf. Misalnya, di leher, saraf terjepit akan menyebabkan keluhan di tangan. Kalau saraf terjepit terjadi di lumbar atau di punggung bagian bawah, maka hal ini dapat menyebabkan keluhan di kaki. Di tulang belakang kita ada dua jenis saraf. Saraf besar atau spinal cord dan cabangnya saraf kecil atau nerve root. Beberapa gejala umum dari nerve root impingement atau jepitan saraf kecil meliputi nyeri di tangan atau di kaki, tergantung dari di mana jepitannya terjadi, kesemutan, kebas atau mati rasa, dan kelemahan otot. Gejala tersebut bisa datang dan hilang, on and off, bisa memburuk dengan aktivitas tertentu, atau bahkan bisa memburuk dengan waktu. Kalau saraf terjepit ini terjadi pada spinal cord, pasien akan mengalami ketidakseimbangan saat berjalan. Susah menggunakan tangan, seperti mengancingkan baju, memakai sumpit, atau bahkan susah untuk menulis, tulisannya jadi tambah jelek. Kalau terjadi cedera di spinal cord, ini bisa menyebabkan kelumpuhan. Ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan untuk meredakan gejala saraf terjepit. Nomor 1, istirahat. Hindari aktivitas-aktivitas yang memperparah keadaan. Nomor 2, fisioterapi. Melakukan senam untuk menguatkan otot core muscle dan senam untuk saraf terjepit. Dan yang nomor 3, minum obat untuk mengurangi radang dan pembengkakan di sekitar saraf.
dan minum obat untuk menguatkan saraf. Jika gejalanya parah atau tidak membaik dengan istirahat, fisio, dan obat, Anda harus berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan diagnosa dan perawatan yang tepat. Yang pertama, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dan melakukan rongsen MRI scan untuk mengetahui masalahnya dengan detail. Terus kemudian kalau memang ada saraf terjepit dan tidak membaik dengan istirahat, fisio, dan obat, penanganan lain adalah injeksi tulang belakang atau nerve root block atau operasi untuk membebaskan saraf yang terjepit. Anda bisa diskusi dengan dokter Anda tentang penanganan ini. Jadi saraf terjepit ini adalah masalah yang sering terjadi. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Namun dengan pemahaman yang benar tentang penyebab, gejala, dan cara mengatasinya, kita dapat mengambil langkah-langkah untuk meredakan ketidaknyamanan dan mencegah kondisi yang lebih serius. Berkonsultasilah dengan dokter jika keadaan Anda tidak membaik atau bahkan memburuk. Saya Dr. Tony Setiobudi. Semoga apa yang saya sampaikan ini berguna bagi Anda semuanya. Silahkan tulis komen dan pertanyaan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman lainnya yang mungkin membutuhkan informasi ini. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.